i'tiqad al-Imam Qutaibah bin Sa'id al-Balkhi rahimahullahu taala dari silsilah Kemilau Akidah As-Salaf rahimakumullahu taala. Baik, kita akan memasuki halaman ke-13 dari buku panduan Keimanan kepada Takdir. Berkata Imam Abu Raja Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah al-Balkhi al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dari kesepakatan para ulama, dari ucapan para imam yang dipegang di dalam Islam dan Sunnah adalah keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini pembahasan yang besar di kalangan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Karena di antara penyimpangan yang pertama terjadi di pembahasan i'tiqad, di pembahasan akidah dan keyakinan, itu adalah penyimpangan di pembahasan takdir. Adalah penyimpangan di pembahasan takdir. Ya. Walaupun para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat, atau ada dua pendapat terkait dengan awal penyimpangan di dalam masalah akidah. Apakah penyimpangan tersebut di pembahasan takdir dengan munculnya bid'ah qadariyah, atau penyimpangan yang pertama adalah penyimpangan di dalam masalah bidah-bidah seputar orang-orang Syiah Rafidhah, tentang kelompok Syiah Rafidhah. Karena dimaklumi bahwa kelompok Syiah Rafidhah ini mereka juga ketika muncul berada di generasi para sahabat munculnya, bahkan berada di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, muncul Abdullah bin Saba, orang Majusi yang dia ini pura-pura masuk Islam. Dan orang Yahudi asalnya, bukan Majusi, orang Yahudi asalnya, pura-pura masuk Islam. Kemudian dia menampakkan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib dan loyalitas kepada Ahlul Bait. Maka begitu bid'ah mereka sudah semakin dahsyat, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjatuhkan hukum kepada mereka supaya mereka ini dibakar dengan api. Dibakar dengan api. Itulah yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib. Populer dari beliau berkata, "Lamma ra'aitul amran munkara, ajadtu nari wa da'utu kumbura." Tatkala saya melihat perkara itu adalah perkara yang mungkar, maka saya kobarkan apiku dan saya panggil si kumbura. Kumbur ini dari pelayan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi Abdullah bin Saba itu berhasil kabur, meloloskan diri waktu itu dari kejaran Ali bin Abi Thalib. Kemudian dialah yang menjadi sebab, Abdullah bin Saba ini pula yang menjadi sebab tragedi yang menimpa Utsman bin Affan. Sebab di belakang
pemberontakan orang-orang Khawarij itu ada yang mengompori, ada yang memanas-manasi. Abdullah bin Sabah ini terlibat di dalamnya. Baik. Jadi ada yang mengatakan bid'ah pertama adalah bid'ah kelompok Syiah Rafidhah. Dan di antara ulama dia mengatakan bahwa bid'ah yang pertama itu adalah bid'ahnya orang-orang Qadariyah. Bid'ahnya orang-orang Qadariyah. Dan itu haditsnya adalah hadits yang pertama di Sahih Muslim, di Kitabul Iman. Imam Muslim rahimahullahu taala bawakan riwayatnya dari Yahya bin Ya'mar rahimahullahu taala. Kata beliau, kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'badul Juhani. Kata beliau, kata Yahya bin Ya'mar, orang yang paling pertama berucap tentang bid'ah qadariyah di Basrah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Jadi bid'ah qadariyah ini pertama kali muncul di Basrah. Yang memunculkannya itu seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Iya. Ini silsilah kesesatan ya. Jaham bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, Gailan al-Qadari. Ya. Terus mengambil dari seorang Majusi atau seorang Yahudi. Jadi bid'ah qadariyah ini itu masuk di tengah umat Islam. Dan sudut berpikir mereka di dalam bid'ah-bid'ah itu terwarisi dari pemahaman yang Jaham bin Safwan berada di atasnya. Dan kebanyakannya itu dari pemahaman filsafat. Karena itu di antara musibah yang banyak menimpa umat Islam sehingga pembahasan akidah banyak terkaburkan itu dengan masuknya pembahasan-pembahasan filsafat. Ya. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Muncul berbagai macam kesesatan. Kalau kita lihat dari sejarah itu, kesesatan-kesesatan di pembahasan akidah maupun yang lainnya, itu sebab munculnya ada dua sebab pokok. Sebab yang pertama karena kejahilan. Jahil akan ilmu agama, dan jahil akan makna secara bahasa, dalam bahasa Arab. Ya. Jahil dalam makna bahasa Arab. Bukan artinya tidak mampu berbahasa Arab. Mereka bercakap, berbahasa dengan bahasa Arab. Tapi sebagian makna itu dikenal di kalangan orang Arab asli. Dikenal di tengah orang Arab asli. Iya. Baik. Jadi kejahilan secara bahasa ini yang menimbulkan berbagai macam kesesatan. Seperti akan datang nanti di pembahasan istiwa. Istiwa diartikan istaula. Itu kejahilan terhadap bahasa Arab. Dan kejahilan terhadap ilmu agama. Sebab tidak ada di dalam bahasa Arab istiwa bermakna istaula. Ya. Dari kejahilan-kejahilan ini akhirnya lahirlah penyimpangan-penyimpangan. Dan sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Dan ini dari sebab pokok lahirnya berbagai macam bid'ah dan penyimpangan. Iya. Di antara sebab munculnya Qadariyah, di sini disebutkan ya historinya ya, bagaimana awal kali dia muncul oleh Yahya bin Ya'mar di Basra. Ketika muncul apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mar, kata beliau, "Fantalaqtu ana wa Humaidu ibnu Abdurrahman al-Khimyari hajjaini atau mu'tamirain." Kata Yahya bin Ya'mar, saya dan Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari, kami berdua pergi menunaikan ibadah haji atau umrah. Ini ragu ya rawinya di sini, haji atau umrah.
Baik. Jadi ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini dari kebiasaan para salaf ya, ketika ada masalah. Mereka itu kadang melakukan perjalanan untuk bertanya kepada para ulama. Ya, di sebagian riwayat hadits ini mereka berkata kami akan bertanya kepada Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, dia sebut nama-nama dari sahabat yang masih hidup. Ini kejadian di akhir generasi para sahabat. Iya. Jadi mereka juga itu di dalam perkara-perkara yang baru muncul, ada ulama, tapi dia tidak bertanya kepada semuanya. Dia lihat yang paling berilmu dan paling ditokohkan di tengah para ulama. Sama seperti kejadian ketika terjadi bid'ah zikir berjamaah. Dan itu bid'ah amaliyah yang pertama terjadi di tengah umat Islam. Disebut oleh para ulama sebagai bid'ah amaliyah yang pertama terjadi. Kalau ini bid'ah i'tiqadiyah. Qadariyah ini bid'ah keyakinan. Kalau itu amaliyah. Orang zikir berjamaah di masjid itu. Abu Musa al-Asy'ari melihatnya, mengingkari dalam hatinya. Tapi dia tidak langsung mengingkari kepada orang-orang itu. Dia datang dulu kepada Abdullah bin Mas'ud yang lebih berilmu darinya. Kemudian dia tanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Barulah Ibnu Mas'ud yang mendatangi orang-orang tersebut. Itu adab ya dan akhlak di kalangan orang yang berilmu. Iya. Di tengah para sahabat itu kadang berkumpul puluhan orang, tidak ada yang menjawab dari mereka. Dia arahkan kepada temannya yang lain. Kepada temannya yang lain. Maka penuntut ilmu itu dikatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengenal kadar dirinya. Iya. Dia mengenal kadar dirinya. Jadi ada hal-hal dia tahu di situ pun, tahu pembahasannya, belum cocok dia berbicara di situ. Masih ada orang yang lebih layak untuk berbicara dalam hal-hal yang seperti itu. Iya. Dan ini adab harus dipahami ya, dan etika di tengah orang-orang yang berilmu. Maka Yahya bin Ya'mar ini dan Humaid bin Abdurrahman melakukan perjalanan ke Mekah. Faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Maka kami berkata, kata Yahya bin Ya'mar, dia kata kami menjumpai salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan tanya kepada mereka tentang ucapan orang-orang itu seputar takdir. Fawuffiqa lana Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab dakhilanil masjid. Maka Allah beri taufik kepada kami, kata Yahya bin Ya'mar, kami menjumpai Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Beliau sedang masuk Masjidil Haram. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Ahaduna yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka kami pun mengitari beliau. Salah seorang dari kami di kanannya dan yang satunya lagi di kirinya. Ya, ini adab ya, sedang berjalan tapi dia tidak halangi jalan Abdullah bin Umar, tidak dia tahan. Tapi dia hanya mengiringinya berjalan, satu di kanan, satu di kirinya. Satu di kanannya dan satu di kirinya. Kata beliau, "Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya." Maka saya lihat Humaid bin Abdurrahman kelihatannya membiarkan supaya saya berbicara. Maka saya pun berkata, "Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm wa dhakara min sya'nihim wa yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf." Maka kata Yahya bin Ya'mar, "Wahai Aba Abdurrahman." Abu Abdurrahman itu kunyah dari siapa? Kunyah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau di dahulu itu orang tidak memanggil nama gurunya langsung.
Dia kadang menyebut gurunya itu dengan kunyanya. Atau dia sebut dengan gelar di depannya. Dia bilang misalnya ustadku atau syekhi atau yang semisal dengan itu. Dia tidak sebut dengan namanya langsung. Maka dia katakan, wahai Abu Abdurrahman, telah tampak di arah kami, maksudnya di negeri kami, sekelompok orang, mereka membaca Al-Quran. Ya. Dan mereka juga yatafakkarun al-ilm. Mereka yatafakkarun al-ilm. Kemudian dia sebutkan dari perkara orang-orang ini. Bagaimana keadaan mereka. Jadi ini subhanallah ya. Kalau dilihat pada orang-orang ini. Ya. Dilihat pada orang-orang Qadariyah ini. Ma'bad al-Juhani. Dan teman-temannya. Itu sifatnya dikatakan. Mereka ini membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Ya. Jadi ada juga dari kebaikan mereka. Membaca dari Al-Quran. Dan ini banyak ya di masa sekarang. Iya. Di masa sekarang. Terlihat belajar membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Tapi pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran yang dia hafal. Bahkan sebagian dari kelompok-kelompok ekstrim itu mendekati orang dari arah tahfidz Quran. Dari arah tahfidz Quran. Ini bukan memperseram ya, menghafal Quran itu bagus. Itu amalan salih. Itu ada di tengah para salaf. Tapi para salaf itu pokok yang mereka lakukan bukan cuma membuat orang menghafal Al-Quran. Tapi mengajarkan Al-Quran dan memahamkannya dengan cara yang benar. Bukan orang yang membaca Al-Quran, dia pahami sendiri. Jadi sifat mereka yang pertama. Mereka ini pertama yaqra'un Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Kemudian wa yatafakkaruna al-ilm. Wa yataqaffaruna al-ilm. Mereka ini mencari ilmu. Mencari ilmu. Tadi mengatakan mereka mengumpulkan ilmu. Jadi lihat belajar juga. Belajar juga. Ya. Disebutkan dari perkara mereka ini. Tidak diterangkan kelanjutan dari sifat mereka. Jadi di sini intinya Yahya bin Ya'mar ini dan Humaid bin Abdurrahman ini ketika melaporkan sesuatu kepada para sahabat, dia sebut kenyataannya. Mereka baca Al-Quran juga, mereka juga mengumpulkan ilmu, mencari ilmu. Ya, mereka ini punya keseriusan dalam belajar, dalam ilmu, ingin mendapatkannya. Begitu disebut. Tetapi mereka ini menyangka bahwa tidak ada takdir. Wa yaz'umuna alla qadar, tidak ada takdir. Wa anal amra unuf. Bahwa perkara itu unuf. Ini sudut kesesatannya. Apa artinya perkara itu unuf? Artinya perkara itu baru terjadi. Tidak ada takdir sebelumnya yang mendahului. Allah tidak tahu apa yang terjadi itu. Nanti kalau terjadi Allah baru tahu. Itu ucapan mereka. Orang-orang Qadariyah ini. Maka apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Kata beliau, faqala idza laqita haula'i fa'khbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau kamu jumpai mereka itu, kata Ibnu Umar, maka katakan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka. Dan mereka juga tidak ada hubungan dengan saya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Demi Allah yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibn Umar,
demi Allah, yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, andai kata salah seorang di antara mereka punya emas sebanyak gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas itu, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Tidak akan diterima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar pun membawakan hadits dari ayahnya dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kisah datangnya Jibril. Di mana salah satu pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya kepada Nabi itu, "Wamal iman?" Ya, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Kata beliau, iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Itu iman. Jadi gandengkan ini 6 dikenal di tengah umat Islam sebagai rukun iman. Tidak syah keimanan tanpa 6 ini. Kurang satu darinya tidak syah keimanannya. Batal keimanannya. Ini disebut sebagai pembatal-pembatal keimanan. Kalau ada di antara pembatal keimanan, kalau ada salah satu rukun dari rukun iman ini yang dia hilangkan, dia tolak, tidak diyakini. Ini kekafiran mereka orang-orang Qadariyah ini adalah mereka tidak beriman kepada takdir. Tidak beriman kepada takdir. Dibayangkan itu ya, dia berkata tidak ada takdir itu. Perkara itu baru terjadi. Kalau terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya tidak ada takdir, sebelumnya Allah tidak tahu. Maka ini jenis dari Qadariyah yang dianggap tidak beriman kepada takdir. Dianggap tidak diterima amalannya. Sampai mereka bertobat dari pemahaman itu dan beriman kepada takdir. Iya. Dan bahasa yang dipakai di dalam hadits di sini ini mirip dengan bahasa yang dipakai oleh penulis di sini. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Nabi itu ketika ditanya tentang rukun iman, Nabi menjawab, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah. Dipakai satu kata kerja untuk menyebutkan 5 rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kata kerjanya cuma satu, untuk 5. Begitu masuk ke penyebutan takdir, diulangi lagi kata kerjanya. Wa tu'mina bil qadar. Dan kau beriman kepada takdir. Itu dari sudut bahasa punya penekanan. Punya penekanan. Iya. Karena itu di ilmu balaghah, di tata mendalami makna, itu disebut sebagai al-itnab. Jadi tambah dari katanya untuk menekankan sesuatu, menegaskan sesuatu. Iya. Jadi Nabi memang sudah tegaskan tentang keimanan kepada takdir ini. Dan ayat-ayat tentang keimanan kepada takdir itu di dalam Al-Quran datang ayat-ayat tersendiri. Ayat-ayat tersendiri tidak digabungkan bersama dengan 5 rukun iman yang lainnya. Tapi datang ayat-ayat tersendiri di dalam hal tersebut. Dan ini penegasannya tentang keimanan kepada takdir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Keimanan kepada takdir itu kata Ibnu Abbas, nizamut tauhid. Dia adalah keindahan tauhid atau urutan tauhid, nizamnya. Iya. Kata beliau, "Faman wahhada Allah wa amana fahiya
al-urwatul wuthqa allati lam fisama laha. Siapa yang mentauhidkan Allah dan dia beriman kepada takdir, maka itulah tali Allah yang kuat, tidak terputus. Tali Allah yang kuat tidak terputus. Baik. Jadi ini maksud dari, atau secara ringkas, terkait dengan masalah keimanan kepada takdir. Kenapa penulis dahulukan di sini? Karena memang penyimpangan yang pertama terjadi di pembahasan akidah, atau dari penyimpangan yang pertama terjadi di pembahasan akidah, itu adalah penyimpangan di pembahasan takdir itu. Muncul di Basra. Makanya para ulama itu ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, mereka obati. Mereka obati dengan menjelaskan riwayat-riwayat seputar hal tersebut. Karena itu ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentang takdir. Ada buku karya Abdullah bin Wahab, ada buku karya Al-Firyabi, ya. Dan ada buku-buku lainnya ditulis oleh para imam secara khusus. Walaupun kebanyakan imam itu merangkai pembahasan seputar takdir itu di buku-buku mereka secara umum yang memuat tentang akidah dan sunnah. Akidah dan sunnah. Baik. Jadi ini kalau dilihat di dalam buku-buku akidah salaf, banyak disebutkan di pertama. Dari pembahasan yang pertama. Karena pentingnya pembahasan ini. Jadi keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ada 2 poin di sini ya, dari poin pembahasan. Dan saya jelaskan. Yang pertama adalah kewajiban beriman kepada takdir. Kewajiban beriman kepada takdir. Iya. Katakan oleh penulis, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Seluruh imam yang dipegang ucapannya dalam Islam dan sunnah, mereka semuanya menegaskan tentang keimanan kepada takdir. Yang baik dan yang buruk. Itu para a'imah. Ya, begitu kesepakatannya. Karena itu datang dari Taus bin Kaisan rahimahullah, dari ulama tabi'in. Beliau berkata, adraktu 300 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadar. Taus bin Kaisan, saya berjumpa 300 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 ya. Di riwayat Al-Lalakai. Di riwayat Imam Muslim tidak disebut jumlah 300, tapi beliau katakan saya temukan sejumlah manusia dari sahabat. Yang banyak orang sahabat. Semua sahabat Nabi itu berkata, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir. Segala sesuatu dengan takdir. Coba bayangkan ya. Ini contoh ya. Ulama tabi'in. Dia berjumpa dengan sahabat. Sahabat semuanya mengajari hal yang sama. Semuanya berkata yang sama. Itulah potret dari bagaimana akidah itu ditanamkan di tengah umat Islam. Dari masa Nabi SAW, para sahabat dan setelahnya. Kata Abul Aswad Ad-Dili rahimahullah, ma ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuthbitul qadar. Saya tidak melihat seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menetapkan takdir. Iya. Jadi dia tidak melihat ada dari sahabat tidak menetapkan takdir. Baik. Dan kata Yunus bin Ubaid rahimahullah, ini dari ulama tabi'ut tabi'in, murid Al-Hasan Al-Basri dari Ibnu Sirin. Yunus bin Ubaid berkata, adraktul Basrah wa ma biha qadariyun illa fi sawai wa ma'bat al-juhani wa akhar mal'un fi bani awana.
Kata beliau, saya sudah temui ulama-ulama Basrah semuanya. Tidak ada seorang pun dari berpemahaman Qadariyah di Basrah. Kecuali ada orang yang bernama Sisawai. Terus yang kedua Ma'bad al-Juhani. Dan ada lagi orang terlaknat di Bani Awana katanya. Di Bani Awana. Bani Awana itu di sampingnya Basrah, di Wasit. Jelas ya? Di Wasit. Baik. Jadi ini 3 orang di masa itu. Tidak ada yang masuk di bidang Qadariyah kecuali orang-orang ini tadi. Ya. Mereka temukan. Seperti itu. Jadi ini gambaran-gambarannya bahwa pembahasan masalah takdir itu adalah hal yang populer di kalangan para ulama. Dari akidah sejati yang tertanam kuat di dalam hati-hati ulama Islam. Itu yang mereka ajarkan di tengah umat. Ya, dari ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan tentang takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Baik, jadi itu ayatnya ya, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu itu kami tetapkan dengan takdir. Allah berfirman, "Faqaddarna fani'mal qadirun." Ya, faqadarna fani'mal qadirun. Maka kami takdirkan dan kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Ya. Tidak ada suatu apapun kecuali khazainnya di sisi kami, perbendaharannya di sisi kami. Dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan takdir yang sudah dimaklumi. Kecuali dengan takdir yang sudah dimaklumi. Baik. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan takdir itu sangat banyak dan sebagiannya kita akan tambahkan nanti di penjelasan tentang tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Ya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dari hadis yang menunjukkan tentang keimanan kepada takdir. Tadi saya sudah bacakan 2 hadis. Di awal pertemuan saya bacakan hadis dari riwayat Ibnu Dailami dari 4 orang sahabat. Dari 4 orang sahabat. Semuanya penetapan tentang takdir. Dan saya barusan bacakan hadis Abdullah bin Umar tentang kisah datangnya Jibril bertanya tentang rukun iman. Dan disebutkan salah satunya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Dan banyak lagi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini. Baik. Kemudian yang kedua, dari kewajiban keimanan kepada takdir, para ulama rahimahumullahu taala itu ketika menjelaskan tentang keimanan kepada takdir, kadang mereka terangkan tingkatan-tingkatannya. Ada yang membaginya menjadi 2, ada yang membaginya menjadi 4. Dan kadang ada yang merinci sampai menjadikannya 7 pembahasan tentang pokok-pokok keimanan kepada takdir. Tapi yang paling umum itu disebutkan ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Iya. Keimanan kepada takdir. Yang pertama ada namanya martabatul ilm. Martabah al-ilm. Terkait dengan ilmu. Artinya bahwa seorang itu
dia mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Dan Allah Maha mengetahui segala yang ada. Baik itu yang telah ada atau berlangsung atau yang akan ada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ada, segala yang tidak ada, segala yang mungkin ada, segala yang mustahil ada. Dan semua yang ada itu atau mustahil untuk ada, andai kata terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana terjadinya dan bagaimana akan terjadinya. Dan ini dari keluasan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alim." Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, "Innallaha kana bikulli syai'in alima." Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu segala sesuatu. Iya. Bahkan dari kedetailan ilmunya, Allah juga tahu apa yang mustahil terjadi. Andai kata mustahil terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah Maha tahu. Di dalam Al-Quran disebutkan 3 tempat. Contoh untuk kalimat itu. Mustahil terjadi. Tapi kalau terjadi Allah sudah tahu bagaimana akan terjadinya. Allah sudah mengetahuinya. Di tempat yang pertama di surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat orang-orang kafir berdiri di neraka dan mereka berkata, ini penduduk neraka ini, orang kafir di penduduk neraka. Mereka berkata, andai kata kami ini, wahai Rabb kami, andai kata kami ini dikembalikan ke dunia. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat engkau. Dan kami pasti akan menjadi orang yang beriman. Sekarang saya mau bertanya, orang kafir penduduk neraka kembali ke dunia, mungkin atau mustahil? Mustahil terjadi. Jelas kan? Tapi subhanallah, Allah kabarkan. Yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya Allah kabarkan. Pada ayat setelahnya, wa badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Allah kabarkan, andai kata mereka dikembalikan, apa yang terjadi? La'adu limanuhu anhu. Mereka pasti akan ulangi lagi perbuatannya. Akan diulangi lagi perbuatannya. Yaitu dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang kedua di surah Al-Anfal. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Law 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Sungguhnya seburuk-buruk hewan atau seburuk-buruk ciptaan Allah yang melata itu adalah orang yang tuli, buta, dan tidak mau berpikir. Ini dari sifatnya orang kafir. Andai kata Allah memperdengarkan kepada mereka, ya. Andai kata Allah tahu mereka ada kebaikan, maka Allah akan buat mereka itu mau mendengar, mau menerima ayat-ayat Allah. Andai kata diperdengarkan pun, mereka akan lari
darinya. Jadi ini orang-orang kafir ya, sudah ditetapkan buta, tuli, tidak mampu berpikir. Tidak ada kebaikan padanya. Makanya ayat-ayat dia tidak dengarkan. Itu Allah sudah tetapkan. Mustahil mereka mendengar ayat-ayat Allah. Tapi Allah kabarkan, andai kata mereka ini mendengar, apa yang terjadi? Latawallaw wa hum mu'ridun. Mereka akan berpaling dan mereka akan apa? Membelakangi. Tempat yang ketiga di surah At-Taubah tentang kaum munafikin. Ya. Tentang kaum munafikin. Di mana kaum munafikin ini baik. Tentang kaum munafikin di surat Taubah. Dan kaum munafikin ini mereka tidak mau hadir jihad. Mereka tidak mau hadir jihad. Ya, menggombosi. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan atas mereka tidak ikut berperang. Karena mustahil dengan kemunafikannya itu dia ikut berperang. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan walau aradul khuruja la a'addu lahu 'udda walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Andai kata mereka mau keluar berjihad, mereka pasti sudah bersiap. Tapi tidak ada persiapan kaum munafikin. Sudah tahu Nabi mau pergi perang, sudah memerintah semuanya yang mampu untuk ikut berangkat, tidak ada persiapan. Ya. Tapi Allah benci mereka itu ikut. Jadi Allah benci mereka ikut bersama kaum mukminin. Fathabbatahum, maka dibuat mereka itu patah semangat. Tidak ada semangatnya. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang yang alfa, tidak hadir perang. Jadi itu ketetapan terhadap kaum munafikin. Tapi Allah kabarkan kalau kaum munafikin ini ikut berperang, apa yang akan terjadi? Allah kabarkan. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala awda'u khilalakumul fitnah. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Andai kata mereka keluar bersama kalian, keluar di tengah kalian, maka mereka ini hanya menambah khabal, menambah kekalahan saja untuk kalian. Menambah beban untuk kalian. Dan mereka ini akan berada di tengah-tengah kalian mencari fitnah saja. Ingin membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Nah, itu Allah kabarkan tentang kaum munafikin yang tidak ikut perang ini. Andai kata ikut, apa yang akan mereka lakukan? Jelas ya? Jadi ini penggambarannya contoh-contoh dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dialah Allah yang berkata, "Ala ya'lamu." Apa namanya? Baik. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Tidakkah mereka tahu siapa yang mencipta? Allah itu Maha Latif lagi Maha Khabir. Ini dua nama ya. Latif dan Al-Khabir. Itu semakna dengan makna Al-Alim. Tapi Al-Latif itu Maha mengetahui, dia memasukkan sesuatu kepada hamba-hambanya dari kebaikan dari arah yang mereka tidak sadari. Kalau Al-Khabir itu juga ilmu. Tapi ilmu mengetahui sampai rahasia-rahasia dan kedetailan-kedetailan. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Latif dan lagi Maha Khabir. Maka ini tingkatan yang pertama dari keimanan kepada takdir. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang Dia takdirkan. Apa yang terjadi, yang akan terjadi, sedang terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan yang paling pokok. Di sini sebab kekafirannya.
kelompok-kelompok Qadariyah. Jadi orang-orang Qadariyah yang dikafirkan oleh para ulama itu sebabnya karena mereka mengingkari ilmu. Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tingkatan yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah al-kitabah. Penulisan. Bahwa kita mengimani segala yang ditakdirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya di Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satu apapun yang kami telantarkan penulisannya di Alkitab. Semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya hal tersebut dalam kitab. Dan sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Segala sesuatu yang mereka lakukan itu ada di dalam kitab-kitab yang menulis. Iya. Dan segala yang kecil dan besar itu telah tertulis. Telah tertulis di dalam takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilmuha 'inda rabbi fi kitab." Ilmunya di sisi Rabbku dalam kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak akan pernah keliru di dalam kitab itu dan juga tidak akan pernah lupa. Semuanya tercatat dengan sangat kuatnya. Dan ini ayat-ayat yang semisal ini banyak ya di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq bi 50 qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sana." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu di Musnad Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma khalaqallahu al-qadar." Awal yang Allah ciptakan adalah takdir. Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Iya. Maka pena itu fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Dia pun berjalan menulis segala yang terjadi sampai hari kiamat. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas diriwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas tentang takdir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang menulis takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Lembaran-lembaran sudah kering. Baik. Jadi semua yang ditakdirkan itu sudah tercatat, sudah tertulis. Tapi penulisan takdir itu kata para ulama itu atau penakdiran itu kata para ulama itu ada 5 bentuknya penakdiran. Ada penakdiran di Lauhul Mahfuz, itu penakdiran umum namanya. Yang pertama. Dan penakdiran yang kedua, ada penakdiran di alam ruh. Penakdiran di alam ruh. Kemudian yang ketiga, ada penakdiran seumur. Yaitu ketika ditiupkan ruh ke jasad. Ditiupkan ruh ke janin. Pada malaikat di situ mencatat takdir. Itu penakdiran yang ketiga. Dan penakdiran yang keempat ada penakdiran tahunan. Itu adalah di malam Lailatul Qadar. Dan penakdiran yang kelima, penakdiran yang harian. Itu datang di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala,
kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah di dalam perkara. Itu disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Jadi itu 5 penakdiran. 5 penakdiran. Supaya diketahui bahwa segala yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, supaya kita paham juga, kadang ada yang bertanya ya, katanya doa itu bisa menolak takdir. Terus menyambung silaturahmi itu bisa melapangkan rezeki dan menambah umur. Kalau begitu takdirnya berubah. Jawabannya perubahan itu di mana? Penakdiran ada berapa? Ada 5. Ya, kalau dia berubah di penakdiran di tangan catatan malaikat di alam roh, nggak ada masalah, bisa berubah di situ. Jelas ya? Bisa berubah. Tapi itu semuanya perubahan sudah tercatat di mana? Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz sudah tercatat. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari pokok keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan masyiahnya. Iya. Kita imani bahwa apa yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan terjadi. Baik. Karena Allah berfirman fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dia inginkan. Allah berfirman innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah itu kalau menghendaki sesuatu maka dia hanya berkata kun, terjadilah, maka terjadi sesuatu itu. Maka terjadi sesuatu itu. Jelas ya? Allah firman, "Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a." Siapa di antara kalian yang memiliki sesuatu? Kalau Allah menghendaki padanya keburukan, bahaya, atau Allah menghendaki padanya manfaat, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, segala sesuatu itu dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Itu dari dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat adalah al-khalq. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala zat yang ditakdirkan, sifat-sifatnya, gerakannya. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah mencipta segala sesuatu lalu dia menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan di dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari di kitab beliau Khalqi Af'alil Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yasna'u kulli sani'in wa sun'atah." Atau wa sun'ati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan semua yang mencipta, semua yang membuat dan buatannya. Jadi buatannya, gerakannya, perbuatan itu semua ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini 4 pokok keimanan kepada takdir. Ya, seorang itu mudah ya, kalau ada masuk padanya syubhat seputar takdir, dia lihat saja majelis 4 ini, dia buang saja, tidak usah dia pedulikan. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, itu lain lagi masalah, itu menjawab syubhat namanya. Kalau menjawab syubhat, itu datang seperti Ibnu Dailami itu, datang kepada ulama.
bertanya. Nanti akan disingkap syubhatnya. Tapi hal yang meneguhkan hati seperti ini, dia imani dari pokok-pokok keimanan kepada takdir itu menguatkan hatinya. Jadi apa yang menyelisih hal itu adalah kesesatan. Itu adalah kesesatan. Iya, baik. Jadi ini 4 dasar pokok keimanan dan benarnya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan para ulama ingatkan bahwa ada beberapa sebab yang merupakan sebab penyimpangan di pembahasan takdir. Dari sebab penyimpangan di pembahasan takdir. Sebab yang pertama adalah terlalu banyak mempertanyakan tentang perbuatan Allah. Kalau Allah berbuat sesuatu, dia tanyakan, kenapa berbuat seperti ini? Apa hikmahnya? Ini dari sebab pokok yang menyebabkan banyak manusia jatuh di dalam penyimpangan. Iya. Karena Allah itu telah menyatakan tentang dirinya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah tidak ditanya apa yang dia kerjakan. Tapi kita harus tahu semua dari ketetapan Allah pasti baik di sisi Allah. Kalau Allah menakdirkan sesuatu pasti ada hikmah yang mendalam di sisi Allah. Iya. Itu caranya seperti itu memahami. Karena itu banyak mempertanyakan hikmah perbuatan Allah itu sebab yang membuat orang tersesat. Jatuh di dalam tersesat di pembahasan takdir. Nah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam manzumah ta'iyah beliau tentang takdir. Kata beliau, wa aslu dhalali al-khalqi min kulli firqatin wal khawdu bi fi'li al-ilahi bi illati ainnahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Dan dasar kesesatan setiap kelompok yang menyimpang dari manusia adalah larut membicarakan perbuatan Allah. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Itu yang menyesatkan semua kelompok yang menyimpang. Dasarnya masuk di pembahasan itu. Kenapa? Mereka ini tidak paham hikmah Allah. Allah itu maha luas ilmunya. Dan hikmahnya maha mendalam dan agung. Tidak ada yang bisa melingkup hal itu. Ya. Akhirnya karena terlalu banyak seperti itu mempertanyakan, mereka pun di atas bentuk dari bentuk jahiliyah. Sebab banyak mempertanyakan itu tentang takdir perbuatan Allah, itu cirinya orang-orang masyarakat jahiliyah. Cirinya masyarakat jahiliyah. Sebab yang kedua yang menyebabkan banyak manusia menyimpang di pembahasan takdir karena dia kiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Dia kiaskan. Ya, kalau misalnya Allah menakdirkan begini, oh ini kenapa Allah takdirkan begini? Ini kan tidak bagus, tidak baik. Ya, jelas ya. Nah, ini datanglah kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir ini. Dia lihat misalnya Allah menakdirkan kekafiran. Allah menakdirkan adanya kemaksiatan. Wah ini kan takdir tidak baik. Ya. Dan maha suci Allah menghendaki hambanya berbuat zina. Menghendaki hambanya kafir. Kalau begitu ini bukan takdir Allah. Kekafiran hamba itu perbuatan dia sendiri. Keinginan dia sendiri. Zinanya hamba itu perbuatan dia sendiri, keinginannya dia sendiri, bukan perbuatan Allah, bukan kehendak Allah. Akhirnya menyimpang. Karena dia kiaskan itu dengan apa? Makhluk. Makhluk itu memang itu yang kena hukum takdir. Ada yang baik, ada yang buruk. Jelas ya? Itu makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala,
Allah itu perbuatannya menakdirkan. Dan perbuatan Allah itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Perbuatan Allah. Karena itu dalam hadits dikatakan wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan itu tidaklah kembali kepadamu ya Allah. Semua perbuatan Allah baik. Tidak ada kejelekannya. Jelas ya? Allah menakdirkan kekafiran, ada maksudnya di sisi Allah. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah mereka mengira akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya kami tahu siapa yang beriman di antara mereka dan siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang dusta. Itu kan adanya kekufuran itu ujian. Ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kita saja bisa menangkap itu pada sebagian ciptaan Allah. Ini kita banyak nyamuk ya malam hari. Banyak nyamuk mengganggu. Tapi subhanallah ternyata nyamuk itu menjadi sumber rezeki untuk sebagian manusia. Kalau tidak menjadi sumber rezeki, tidak ada yang jual obat nyamuk itu. Ya kan? Jadi itu ada hikmah-hikmah kadang kita bisa rasakan. Bisa terlihat. Tapi yang tidak terlihat hikmahnya, tidak usah tanya-tanya. Itu sebab kesesatan. Dan jangan mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab yang kedua, penyimpangan di pembahasan takdir. Sebab yang ketiga, dari penyimpangan di pembahasan takdir, itu tidak membedakan antara dua jenis irada. Ya. Allah itu punya masyiah, punya irada. Punya kehendak. Punya kehendak. Allah menghendaki adanya keimanan. Allah menghendaki adanya kekafiran. Allah menghendaki adanya ketaatan. Allah menghendaki adanya kemaksiatan. Karena semuanya irada Allah. Jelas ya? Irada Allah. Ya. Dan makhluk itu tidak keluar dari irada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin yang menghendakinya. Dan secara akal itu tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan Allah, Allah tidak menghendakinya. Itu tidak mungkin. Jelas ya? Maka segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Cuma di sini orang-orang yang menyimpang di pembahasan takdir, sudut penyimpangannya dari mana? Dia tidak bisa bedakan dua irada. Jadi orang-orang Qadariyah misalnya, dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan semisalnya, mereka mengatakan si hamba berbuat zina itu kehendak dia sendiri, bukan kehendak Allah. Perbuatan dia sendiri, ciptaan dia sendiri, bukan ciptaan Allah. Makanya orang-orang Qadariyah ini digelari majusinya umat ini. Nah, itu syah di dalam sebagian hadis, orang majusinya umat ini. Kenapa? Sebab orang majusi mengatakan alam ini dua penciptanya. Ada pencipta kegelapan, ada pencipta cahaya. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Sama mereka ini. Kalau perbuatan baik, itu Allah yang mencipta, Allah yang menghendaki. Kalau perbuatan buruk, enggak, itu bukan ciptaan dan kehendak Allah. Itu ciptaan si hamba sendiri, kehendak hamba sendiri. Sebaliknya, kelompok Jabriyah seperti itu. Ekstrim. Kelompok Jabriyah dari kalangan Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah dan semisalnya. Mereka bilang apa? Si hamba kalau dia berbuat maksiat, berzina, itu bukan kehendak dia. Itu kehendak Allah. Dia berbuat, itu bukan perbuatan dia, itu perbuatan Allah, hakikatnya begitu. Jelas ya? Walaupun ada dua ucapan mereka di dalam hal itu ya. Nah, Jabriyah ini ada dua kelompok, ada yang ekstrim, ada yang sedang-sedang, tidak terlalu ekstrim. Baik. Ini dasar pemikirannya kenapa? Sebab dia berlebihan bahwa segala yang Allah kehendaki, segala yang terjadi itu pasti Allah kehendaki baik juga untuknya. Ini dasar pemahamannya ini keliru kenapa?
dia tidak bisa bedakan antara iradah kauniyah dan iradah apa? Syariah. Makanya di awal itu saya beri pembagian-pembagiannya, itu detail itu. Ada kauni, ada syar'i. Lengkapnya begini, kauni, qadari, syar'i, dini. Itu pembagian dua pada 14 kalimat. Salah satunya iradah. Ada iradah kauniyah, qadariyah, dan ada iradah diniyah, syar'iyah. Ada iradah diniyah, syar'iyah. Ini tidak bisa membedakan antara dua jenis iradah ini. Inilah sebab penyimpangan. Ini sebab penyimpangan. Jelas ya? Kalau iradah kauniyah, diniyah, iradah kauniyah, qadariyah, itu kehendak Allah. Ada sesuatu itu pasti akan terjadi kalau Allah menghendakinya. Jelas ya? Terus yang kedua, ciri iradah kauniyah, qadariyah, ya. Kalau sesuatu itu terjadi, maka yang terjadi itu ada yang baik, ada yang buruk. Dua jenis takdir di situ, ada yang baik dan ada yang buruk. Terus ciri yang ketiga dari iradah yang kedua ya, yang pertama, yang kedua tadi, ciri yang kedua dari iradah kauniyah bahwa kalau terjadi sesuatu itu pada iradah kauniyah, qadariyah, itu mungkin Allah cintai, mungkin Allah tidak mencintai. Mungkin Allah mencintai dan mungkin Allah tidak mencintai. Iya. Baik. Itu dua pokok perbedaan ya. Dua pokok perbedaan. Kalau iradah diniyah itu mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Dan kalau iradah diniyah syariah, pasti Allah mencintai. Pasti Allah mencintai. Jelas ya? Jadi dari sini akan tampak nanti perbedaan antara dua jenis iradah. Membedakannya itu menyelamatkan seseorang dari banyak penyimpangan di pembahasan takdir. Banyak syubhat, keraguan di pembahasan takdir. Kalau kita tahu pembagian iradah ini, itu akan memudahkan kita untuk memahaminya dengan baik dan benar. Jadi seperti tadi yang berzina itu. Menurut orang-orang Mu'tazilah, ini perbuatan tidak baik. Ya. Masa Allah menghendaki perbuatan tidak baik? Maka kita jawab, iya Allah menghendakinya. Iradah apa namanya? Iradah kauniyah qadariyah. Allah menghendakinya terjadi. Tapi bukan artinya Allah cinta perbuatan zina itu. Tidak. Sebab ini iradah sifatnya kauniyah qadariyah. Iya. Baik. Nah, itu cara menjawabnya mudah dengan memahami pembagian dari iradah ini. Kemudian di sini dikatakan yang kedua, pembagian takdir kepada yang baik dan yang buruk. Jadi ini wal imanu bil qadar. Wal imanu bil qadar. Tampak dari uraian tadi ya. Wal qadar di sini artinya al makdur. Al qadar di sini artinya apa? Al makdur, yang ditakdirkan. Jadi yang ditakdirkan itu ada dua. Ada yang baik dan ada yang apa? Yang buruk. Tapi kalau al qadar dari sudut perbuatan Allah sendiri, perbuatan Allah menakdirkan, tadi terbagi atau tidak? Tidak terbagi, cuma satu. Kalau perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menakdirkan punya hikmah yang maha agung dan mendalam. Dan perbuatan Allah itu selalu baik, tidak boleh dinisbatkan kejelekan di perbuatan Allah. Allah menakdirkan, itulah yang terbagi. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada keimanan, ada kekafiran, ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada kebaikan, ada kejelekan, ada kegelapan, ada cahaya. Ada yang jalan hidayah, ada jalan kesesatan. Itu yang tertakdirkan. Makanya di sini al-qadar di situ maksudnya al-makdur, yang tertakdirkan. Yang tertakdirkan itu ada yang baik dan ada yang apa? Yang buruk. Iya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian terakhir di sini di pembahasan takdir, ini pembahasan pendahuluan ya. Saya hendak memperluas
kajian di sini, kita masih ada buku-buku yang lain. Ya nanti saya tambah bobot-bobot materi itu bersama dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Karena ada sebagian masalah, kalau kita baca ke guru, kita dapat faedah tambahan di buku tertentu. Karena ibarat pada buku tersebut, atau ada tambahan pembahasan yang memperdalam di kebanyakan buku-buku yang lain. Itu dari manfaat kenapa seorang itu penting untuk banyak membaca dari buku-buku akidah salaf. Supaya dia mengerti seluk-beluk dari akidah itu dan dia harusnya terima dari guru supaya dia bisa dipahamkan. Supaya bisa dipahamkan. Itu saya ketemu ya beberapa, saya dengar dari banyak ulama di masa sekarang. Ada kesalahan-kesalahan kadang tidak begitu tampak pada seorang penuntut ilmu. Iya, ada sebagian kalimat salah memahami. Saya tanyakan kepada ulama yang lebih senior tentang hal tersebut, maka kelihatan kekeliruan-kekeliruan di dalam memahami itu. Jelas ya? Jadi maksudnya bahwa belajar akidah itu memang perlu selalu diulangi. Dan perlu belajar kepada banyak guru. Supaya seseorang itu detail di dalam memahami kalimat-kalimat atau pembahasan-pembahasan di akidah tersebut. Baik, di akhir pembahasan tentang takdir ini, saya ingin menyebutkan beberapa keindahan dan manfaat keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keimanan kepada takdir itu punya thamarat. Ada buah-buahnya. Ada fawaidnya. Manfaat-manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah memberikan ketenangan ke hati. Memberikan tumaknina. Dan menghilangkan galau dan gundah gulana. Itu dari pokok yang mengusir kegalauan di dalam hati. Allah firman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di dunia atau menimpa diri kalian kecuali musibah itu sudah tercatat, sudah tertulis. Ini tingkatan yang keberapa tadi? Keimanan kepada takdir. Yang kedua tadi, penulisan. Sudah tertulis sebelum terjadinya hal itu. Itu di sisi Allah sangat mudah. Kenapa ditakdirkan seperti itu? Supaya kalian tidak putus asa. Supaya kalian tidak merasa sedih terhadap apa yang berlalu. Orang kadang ada yang luput darinya. Ada yang sudah mengejar sebuah proyek. Sudah ini tiba-tiba tidak berhasil. Jelas ya? Ada anak muda dia kejar gadis mau dia lamar. Sudah didahului orang lain. Dia terima pinangan orang lain. Ya. Kalau dia beriman kepada takdir, galau-galau yang seperti itu hilang. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berusaha pun walaupun satu dunia bantu saya, kalau Allah tidak takdirkan itu tidak akan terjadi. Akan mudah baginya untuk indah di dalam hati. Itu diantara manfaatnya. Demikian pula wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kalian itu tidak terlalu bergembira dengan apa yang kalian dapatkan. Kadang kalau orang dapat sesuatu itu bergembira ya, sangat bergembira sampai berlebihan. Pernah dengar orang gembira tiba-tiba dia hilang kewarasan? Ya, itu sering terjadi ya, sering terjadi. Dia dapat misalnya harta banyak begitu, tiba-tiba dia tidak waras, terlalu gembira. Nah, ini juga supaya kita tahu kalau ada kegembiraan kita dapat, kita harus paham itu juga dari ketentuan dan takdir Allah. Sehingga seorang itu seimbang. Nah, itu diantara keindahan keimanan kepada takdir. Di antara pokok manfaatnya keimanan kepada takdir ini adalah syarat syahnya iman. Dan dia adalah tingkatan-tingkatan yang membawa kepada kesempurnaan iman. Membawa kepada kesempurnaan iman. Kemudian dari keindahan keimanan kepada takdir ini
Ini adalah dari kesempurnaan keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keimanan kepada takdir ini juga membuahkan seorang itu mampu untuk bersabar. Ridha terhadap ketentuan Allah. Dan berserah diri terhadap segala perintah Allah. Keimanan kepada takdir ini bisa membawa seseorang untuk qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sifat qanaah. Sebab dia tahu segala sesuatu yang ditakdirkan. Dan keimanan kepada takdir ini juga akan membawa dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada takdir ini bisa membantu seorang hamba mengenal jati dirinya. Sebagai hamba yang lemah, kekurangan. Karena Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak akan punya kemampuan untuk menolaknya. Allah ingin menimpakan sesuatu, dia tidak akan ada kemampuan untuk menghindari hal tersebut. Iya. Dan dari manfaat keimanan kepada takdir ini bisa membuat seorang itu bagus tawakalnya. Keimanan kepada takdir itu akan membawa dia ke jenjang yakin di dalam beragama. Keimanan kepada takdir itu akan membawa dia untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi dari pahala-pahala besar ya. Di belakang keimanan kepada takdir. Ya, dan keimanan kepada takdir ini itu juga membuat seorang itu menjadi pemberani. Menjadi pemberani. Ya, kalau ada yang merasa dirinya sering ketakutan, takut melakukan sesuatu, perbaiki masalah keimanan kepada takdir. Demikian pula keimanan kepada takdir ini membuat seorang itu lebih dermawan. Kalau dia merasakan pada dirinya ada bentuk dari kikir, itu mungkin diantara sebabnya terkait dengan keimanan kepada takdir. So, biasanya orang yang penakut, kikir, itu sebabnya karena dia merasa kalau dia melakukan sesuatu ini bisa menghilangkan jiwanya. Kalau dia berinfak nanti dia akan menjadi fakir. Itu dua sebab kaitannya dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal seseorang itu, kalau dia ingin jadi pemberani, memang dia harus tantang bahaya. Dia lalui bahaya. Kalau dia ingin jadi dermawan, memang dia harus berinfak. Ada risiko kefakiran. Ada risiko kefakiran. Karena itu kata sebagian penyair, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhumu al-judu yufkiru wal iqdamu qattalu. Andai kata bukan karena kesulitan, semua manusia jadi pemimpin sudah. Tapi ada memang kesulitan dalam hidup. Orang yang dermawan kadang bisa terancam, fakir, dia kekurangan. Dan orang yang pemberani kadang terancam dia bisa terbunuh. Terancam bisa terbunuh. Tapi kalau dia beriman kepada takdir, dia berinfak, ya, dia mengeluarkan sesuatu, dan dia yakini bahwa segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mudah baginya. Sebagaimana kalau ada kewajiban secara syar'i, dia harus pergi misalnya keluar untuk sholat subuh. Dia lewati gelap-gelap. Maka dia itu akan biasa saja. Mau lewati gelap-gelap, lewati kuburan. Apa masalahnya? Apa bedanya? Ya. Itu semuanya seorang terkena bahaya atau ini semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah pikir-pikir terlalu banyak ya. Nanti ada yang colek kepala kamu. Ya. Nanti ketemu pocong di jalan. Ketemu pocong, ajak saja dia pergi sholat subuh juga. Itu cerita dongeng semua ya. Pocong-pocong itu. Nanti antum kena prank saya. Ya. Jadi maksudnya bahwa keimanan kepada takdir itu akan membawa seseorang untuk stabil dan seimbang di dalam kehidupan. Dan berbicara tentang manfaat dan keindahannya, itu pembahasan yang panjang ya. Dan kita insyaallah ta'ala akan lanjutkan materi ini setelah sholat asar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.